Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, pertemuan kita kali ini tuh membahas tentang teori jumlah uang beredar. Nah, apa itu pengertian uang? Uang itu dalam arti sempit atau narrow money, nah merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran atau dapat diperluas mencakup daripada alat-alat pembayaran mendekati uang atau deposito berjangka dan tabungan. Nah, narrow money itu dirumuskan dengan M1 sama dengan C ditambah D. Nah, C itu adalah currency atau uang kartal, kertas, dan logam. Nah, kalau D itu adalah demand deposit, di mana itu merupakan uang giral, rekening koran, ataupun giro. Nah, pengertian daripada uang beredar itu secara luas atau broad money yang merupakan M2 didefinisikan sebagai M1 ditambah dengan deposito berjangka dan tabungan milik masyarakat pada bank. M2 sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD, di mana TD itu adalah time deposit atau deposito berjangka. SD itu adalah saving deposit atau saldo tabungan. Nah, uang dalam arti lebih luas lagi pada M3 itu yang mencakup daripada semua TD dan SD, besar kecil, rupiah ataupun dolar milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan dan bank. Nah, M3 itu dirumuskan sama dengan M1 ditambah QM, di mana QM itu adalah uang kuasi. Nah, bank sebagai pencipta uang. Nah, otoritas moneter itu mempunyai peran utama sebagai sumber awal daripada terciptanya uang beredar. Nah, otoritas daripada moneter itu merupakan sumber penawaran pada uang kartal yang dirumuskan tuh dengan C untuk memenuhi permintaan akan uang tersebut dari masyarakat, serta sebagai sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang biasa disebut dengan cadangan bank atau reserve. Nah, uang sebagai pencipta uang, di mana uang kartal dan cadangan bank itu merupakan sumber daripada terciptanya unsur dari uang beredar yang disebut dengan uang inti atau uang primer atau primary money. Dengan rumus itu adalah B sama dengan C ditambah R, di mana B adalah uang primer. Nah, lembaga keuangan yang terdiri daripada bank-bank itu ataupun lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti misalnya Posgiro, lembaga investasi, perusahaan asuransi, dan lain sebagai sumber penawaran uang giral. Nah, deposito yang berjangka, simpanan tabungan, dan aktivitas keuangan lain yang diminta masyarakat disebut sebagai uang sekunder. Nah, contoh kasus misalnya gini, Tuan X itu seorang pengusaha mebel, memiliki stok meja kantor senilai Rp100. Sebagai penyederhanaan, merupakan satu-satunya modal. Dan neraca Tuan X yang menggambarkan hal ini adalah meja dia 100.000, nah modalnya itu adalah 100.000. Lalu contoh kasus kedua adalah pemerintah atau negara membeli seluruh stok meja Tuan X tersebut untuk keperluan negara dengan cara mencetak uang baru senilai meja atau Rp100.000. Nah, setelah terjadi transaksi, maka neraca Tuan X dan pemerintah adalah sebagai berikut. Nah, Tuan X itu uang tunainya 100 dengan modal 100, nah pemerintah tadi mejanya 100 dengan uang tunai 100. Contoh kasus lagi, seandainya Tuan X memutuskan untuk tidak memegang seluruh kekayaannya dalam bentuk uang tunai, misalnya 25.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lalu 50.000 disimpan dalam bentuk rekening koran dan sisanya 25.000 disimpan dalam bentuk deposito berjangka dengan memperoleh imbalan bunga 18% per tahun. Transaksi ini akan tercatat dalam neraca Tuan X dan neraca bank sebagai berikut. Nah, Tuan X itu uang tunainya 25.000, lalu rekening koran 50.000 dan deposito berjangkanya itu 25.000. Nah, totalnya 100.000. Nah, modalnya tetap 100.000. Nah, kalau dari sisi bank, uang tunainya 75.000, lalu rekening koran Tuan X 50.000 dan deposito berjangka 25.000. Nah, totalnya 75.000. Lalu ada contoh kasus lagi, uang beredar yang tercipta sebelum Tuan X mengambil keputusan untuk menyimpan sebagai uangnya di bank, maka JUB adalah 100.000 dalam bentuk uang kartal. Setelah Tuan X menyimpan sebagai uangnya di bank, maka JUB M1 adalah dalam bentuk uang kartal itu 25.000. Nah, saldo rekening koran masyarakatnya itu 50.000, jadi jumlah M1-nya adalah 75.000. Sedangkan uang beredar dalam arti luas M2 adalah M1 ditambah TD sama dengan 75.000 ditambah 25.000, jadi totalnya adalah 100.000. Nah, contoh kasusnya lagi,
Kemudian Bank Sentral menetapkan cadangan devisa atau reserve bank sebesar 15% dari total saldo rekening koran dan deposito berjangka yang dimiliki nasabah. Nah, uang tunai yang dipegang bank untuk menjamin saldo DD dan TD adalah 15% dikasih 75.000. Jadi kita 11.250. Nah, sisa uang tunai tadi yang 75.000 dikurang daripada 11.250 sama dengan 63.750. Nah, inilah yang digunakan bank untuk usaha-usaha lain yang dapat memberikan penghasilan kepada bank, seperti memberikan kredit kepada masyarakat, nah misalnya kepada Tuan Y gitu. Lalu dengan demikian telah terjadi transaksi yang baru dan dapat dicatat sebagai berikut. Nah, jadi Tuan X itu uang tunainya 25.000, rekening koran 50.000, deposito berjangka 25.000. Nah, modalnya kan tetap 100.000. Sedangkan bank itu mencatatnya uang tunai 75.000 itu terdiri dari rekening koran 50.000 pada Tuan X dan deposito berjangka 25.000. Jadi totalnya 75.000. Nah, Tuan Y tadi uang tunainya itu 63.750. Dia kan mendapat pinjaman dari bank sebesar 63.750. Nah, jumlah uang yang tercipta pada JOB M1 itu adalah pada Tuan X 25.000 dan pada Tuan Y itu 63.750. Jadi totalnya itu adalah 88.750. Nah, rekening korannya yang masuk pada Tuan X itu adalah 50.000. Jadi total M1-nya itu adalah 138.750.000. 138.750. Nah, JOB dalam arti luas pada M2 yang 138.750 itu ditambah 25. Nah, 25.000 jadi totalnya itu adalah 163.750 seperti itu. Nah, ini adalah teori penawaran uang. Teori penawaran uang itu adalah teori penawaran uang tanpa bank dan penawaran uang modern. Nah, penawaran uang tanpa bank itu adalah teori yang menganggap seakan-akan perbankan tidak ada kalau tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Dan teori yang paling sederhana adalah gambaran daripada sistem standar emas, di mana emas adalah salah satunya alat pembayaran. Lalu JOB naik turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dan jumlah uang atau emas dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutupi defisit neraca pembayaran atau import, dan industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya menyedot emas yang ada. Dan JOB atau emas naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena produksi emas meningkat. Nah, kalau penawaran uang tanpa bank, uang beredar itu benar-benar ditentukan oleh proses pasar. Sedangkan pemerintah, bank sentral ataupun bank perbankan tidak mempunyai pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Contohnya sederhana itu ya apabila perekonomian tertutup yang menggunakan emas untuk alat pembayarannya. Nah, hal ini uang akan menjadi bertambah apabila orang memproduksi emas. Nah, pada produsen emas akan memproduksi emas hanya apabila menguntungkan, yaitu apabila harga emas di pasar lebih tinggi daripada biaya produksinya. Oke, pada teori penawaran modern, dalam perekonomian itu digunakan sistem standar kertas seperti sumber terciptanya uang beredar atau otoritas moneter pada pemerintahan dan bank sentral dan lembaga keuangan. Nah, otoritas moneter ini sebagai sumber penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang sekunder. Sedangkan JOB merupakan proses pasar yang artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran dan bukan hanya pencetakan uang atau merupakan keputusan pemerintah saja. Nah, apabila suatu permintaan uang itu tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang ini biasanya melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan dalam subpasar inti sehingga terjadi keseimbangan antara permintaan penawaran. Demikian juga jika terjadi ketidakseimbangan di pasar uang sekunder. Lalu ada kedua subpasar ini mempunyai keseimbangan secara bersama-sama. Sebagai contoh, ketika pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah akan menambah penawaran uang kepada masyarakat, seperti misalnya menaikkan gaji pegawai. Lalu pertama, tambahan uang inti itu akan diterima masyarakat dalam bentuk uang tunai atau kartal. Nah, ini mengganggu keseimbangan masyarakat karena akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Lalu misalkan tindakan penyesuaian dilakukan masyarakat adalah dengan menyimpan kelebihan itu seperti dalam rekening giro, maka ini merupakan bank yang menjadi lebih besar seperti itu. Oke, saya lanjut di part 2.
itu.